Ini adalah sebuah kasus pada kehamilan 28 minggu yang dirujuk dengan kondisi polihidramnion atau air ketubannya berlebihan. Ya, jadi sekelilingnya ini air ketubannya tampak sekali banyak. Namun pada saat pemeriksaan kita menemukan hal lain, yaitu suatu kondisi dari tubuh bayi yang baru terlihat saat saya dirujuk pertama kali ini adalah kondisi di mana bagian tubuh tangannya ini kecil-kecil, kakinya juga pendek. Perhatikan, jadi badannya kerdil, pendek, dan tulang-tulangnya kecil semua, pendek ya. Jadi suatu kasus yang kita namakan akondroplasia atau dwarfisme ya, jadi short limbs, tulang-tulang panjangnya menjadi pendek. Terlihat perutnya membuncit, rongga dadanya kecil, ya, tulang kakinya pendek. Namun kondisi ini adalah kondisi yang bisa hidup secara normal ya, dan banyak sekali kita temukan tokoh-tokoh, bahkan di perfilman Hollywood pun ada yang kondisinya akondroplasia, bisa menjadi seorang artis ya. Nah, inilah kondisi yang kita namakan akondroplasia. Jadi tulang tuanya pendek, kerdil. Jadi jika dewasa pun tingginya tidak akan melebihi 140 cm kemungkinannya pendek. Tapi perkembangan otak dan lain-lainnya tidak ada masalah. Dia bisa berkembang dengan sangat normal. Juga tidak mempengaruhi kecerdasan ataupun kondisi yang lain. Jadi ini sebuah kasus yang kita namakan short limbs atau akondroplasia, di mana kelainan terjadi pada pertumbuhan growth factor. Jadi namanya fibroblast growth factor, itu pertumbuhan pada sel-sel tulangnya yang terganggu ya, fibroblast growth factornya terganggu namanya. Jadi ini kita edukasi orang tuanya bahwa mereka memiliki kondisi anak dengan kecacatan bentuk tubuh yang stunting, kerdil, dwarfisme, namun tidak berpengaruh terhadap kecerdasan apapun ya. Hanya memang ya dengan segala handicap dan keterbatasannya, orang tua harus mengerti ya bahwa anaknya kerdil dan dwarfisme ya. Dan kita juga jelaskan banyak sekali kasus di mana tidak ada perbedaan dari anak ini dalam kehidupan. Ya, ini bagian tonjolan di kepala yang kita namakan frontal bossing, kalau istilahnya dahinya nonong begitu, jendol. Sementara perutnya membuncit karena dadanya kecil. Jadi rasio antara perut dan lingkar dadanya itu lebih besar lingkar perutnya. Ya, jadi bayi ini sebenarnya tidak ada gangguan minum ataupun berkemih. Jadi karena memang kondisi short limbs ini kadang-kadang memang berhubungan dengan kasus-kasus polihidramnios, tapi fungsi-fungsi lain, fungsi ginjal, pencernaan, semuanya berjalan dengan baik. Juga bukan sesuatu yang berhubungan dengan kelainan genetika ya. Ini istilahnya bell shape, jadi bentuk tubuhnya seperti lonceng, ini dadanya seperti gambaran lonceng. Perutnya membuncit, dadanya kecil. Kalau struktur-struktur lain semuanya normal. Ya, jadi ini hanya kondisi yang kita temukan dengan perbandingan rongga dada berbanding abdomen. Rongga dadanya kecil, tapi dia tidak ada kendala apapun. Kakinya juga lurus ya, tapi hanya tulang-tulangnya pendek. Ya.
Jadi bayi ini tetap bisa hidup normal, hanya memang orang tua harus kita beritahu ya kondisinya seperti ini ke depannya ya. Tapi dia tidak ada pengaruh dalam kondisi yang lain. Ya, tuh tulangnya paha pendek dan kecil. Dalam kasus-kasus yang lain ada juga kasus yang letal atau mematikan di mana bayi ini paru-parunya tidak berkembang. Tapi dalam kasus akondroplasia atau short limb dysplasia ini tulang-tulangnya paha kaki ya pendek, dia bisa hidup normal. Ya, sering kita temukan kan contohnya di dunia perfilman banyak sekali ya. Dan mereka juga bisa menikah normal juga, mempunyai keturunan berikutnya normal ya. Benar ini diturunkan secara genetik autosomal resesif, jadi tersembunyi. Biasanya diturunkan oleh generasi-generasi mungkin sebelumnya yang tidak diketahui di keluarganya punya keturunan di mana terjadi dwarfisme atau kekerdilan seperti ini. Ya, ini terlihat ya semuanya bentuk tubuhnya pendek namun wajah ya seperti ini, tidak ada kelainan. Hanya memang karakteristiknya dia saat dewasa ya tingginya mungkin hanya 130 cm begitu. Ya, tapi tidak berpengaruh apapun. Ini tetap bisa hidup dengan normal ya, istilahnya dwarfisme atau akondroplasia. Ya, ini contohnya dari kasus tersebut pada 28 minggu kehamilan.